Oke, kita masuk perkuliahan yang keempat. Yang tadi yang A, ini yang B-nya lagi, tambahan yang tadi, sambungan. Pak langsung share screen saja nih materinya. Nah, itu materinya. Praktek mencari dan membuat berita online. Jadi dalam jurnalistik online ini ada materi yaitu praktek mencari dan membuat berita online. Jadi sebelum ke lapangan diadakan rapat redaksi terlebih dahulu. Nah, beberapa media online seperti situs berita tertentu umpamanya menjadwalkan rapat redaksi itu umpamanya pukul 8 pagi. Kemudian pimpinan redaksi atau redaktur atau koordinator liputan wajib hadir tepat waktu. Nah, jika terlambat, biasanya itu gaji dipotong. Itu mungkin untuk membuat eh, tertib wartawannya. Umpamanya dipotong 100.000 umpamanya. Contohnya. Kemudian pimpinan redaksi memimpin rapat didampingi redaktur atau koordinator liputan. Jadi semua wartawan mendengarkan arahan pimpinan rapat. Kemudian materi rapat diawali dengan evaluasi pencapaian target liputan hari sebelumnya. Jadi merencanakan liputan pada hari ini, lalu bagi wartawan yang sudah memiliki agenda liputan, langsung mencapaikan rencana liputannya. Bagi yang memang harus ke lapangan langsung, bisa saja izin terlebih dahulu dan tidak mengikuti rapat redaksi. Jadi bagi yang belum ada rencana liputan, maka pimpinan rapat akan memberi penugasan. Jadi penugasan sesuai dengan pos liputan wartawan yang bersangkutan. Di dalam penugasan, wartawan wajib membawa kartu identitas, kamera atau HP, rekaman atau HP. Jika dibutuhkan, siapkan alat untuk mencatat. Siapkan alat untuk mencatat. Kemudian dalam penugasan, untuk wartawan yang mendapat penugasan, pimpinan rapat atau redaktur atau koordinator liputan langsung memberikan topik yang akan dikejar pada hari itu. Nah, isu-isu menarik langsung ditentukan pimpinan. Kemudian umpamanya ini topik editorial dari Humas. Ya, kamu umpamanya diperintahkan membuat editorial Humas, umpamanya perencanaan pembangunan kawasan Kabupaten Rokan Hilir. Ini berbayar ini. Contoh ya, beberapa topik editorial. Realisasi pembangunan kawasan perkantoran, realisasi pembangunan jalan, realisasi pelayanan kebutuhan. Ya tergantung, kalau ada editorial biasanya itu arahnya beritanya yang baik-baik dan ya namanya editorial, berita berbayar. Kemudian ada nih beberapa materi lainnya. Banyak contoh-contoh. Kemudian topik yang mudah didapat itu kadang-kadang menyangkut kehidupan masyarakat, kriminalitas, acara seremonial, pemerintah atau masyarakat, atau apa saja. Topik yang mudah didapat itu dalam mencari berita. Kemudian pimpinan rapat yang baik telah memiliki rancangan liputan untuk diberi penugasan kepada wartawan. Jadi apabila pemimpin rapat atau pemimpin redaksi itu tidak mempunyai rancangan liputan, ya nanti dalam rapatnya ngawur-ngawur. Tidak jelas kemana arah wartawannya yang mau disuruh. Jadi kalau seandainya ada terlihat wartawan tidak ada yang mau diliputnya, dia bingung, berarti dia tidak ada penugasan dari pimpinan redaksinya. Jadi jika tidak ada penugasan, ya berarti wartawannya akan ngopi-ngopi aja kerjanya. Nah, lain cerita kalau udah selesai liputan, duduk di kedai kopi mengetik sambil WiFi kedai kopi itu boleh. Wartawan yang baik itu jangan bingung, itu tergantung pemimpin redaksinya, penugasannya arah kemana gitu. Nah, kemudian membuat beritanya ya sama seperti tadi, ya untuk berita street news, mengikuti aturan yang ada, untuk picture juga mengikuti aturan yang ada. Kalau dulu berita dan foto dikirim lewat email, atau sekarang kan bisa juga lewat WA. Jadi sekarang sudah praktis, kemudian redaktur akan mengedit berita, bahkan sejumlah media online menugasi untuk langsung
memposting berita. Ini kebanyakan yang sudah salah sekarang. Kadang ada media online itu yang sudah menyuruh wartawannya langsung memposting. Nah, takutnya salah-salah berita nanti. Itu banyak kejadian, kadang-kadang yang dipostingnya menghujat-hujat dan yang menimbulkan permasalahan. Setelah bermasalah baru pimpinan redaksinya bingung. Loh, kok ini dinaikkan? Berita naik langsung dicek apakah masih ada kesalahan. Jika masih ada kesalahan, diminta wartawan memberitahukan kepada redaksi agar diperbaiki. Jadi kalau dalam media online ini, jurnalistik online ini, berita itu kadang masih ada yang salah ya masih bisa diedit. Nah, gitu. Jadi ini tugas individu, ini tak usah dikerjakan dulu karena besok kita hari Selasa mau kuliah lagi. Karena kalian banyak juga tugas, nanti saja kita cari tugas individu yang lebih menarik. Ini untuk kakak-kakak kelas sebelumnya. Ini yang materi 4B. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ini praktek dan membuat berita online ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Ini kalau tidak, kita saja masuk ke materi yang lain. Oke, kita lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Lanjut bisa. Kita lanjut aja ke materi selanjutnya. Ya, Pak. Ini materi yang berikutnya. Ada terlihat? Belum? Nah, sudah terlihat kan?
Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Keluar. Nah, jadi menyangkut dengan pembuatan berita tadi, karena kan kita di lapangan, kita dapat rekaman narasumber umpamanya. Kita dapat rekaman narasumber. Zaman sekarang orang sudah musim namanya artificial intelligence atau AI. Kalian pernah dengar kan? Nah, jadi semua sudah serba cepat dan serba instan, dan ada rekaman yang kita dapat dari narasumber, kita bisa wawancara. Nah, kita tidak perlu lagi harus mengetik, mendengarkan rekaman itu satu persatu. Nah, sekarang sudah ada AI. Ini contohnya, salah satunya yaitu artificial intelligence yang untuk penggunaan dalam berita ini, yaitu artificial intelligence good tape namanya. Jadi ini salah satu saja. Sebenarnya banyak, yang lain-lain banyak sih yang kita bisa cari di internet. Ini salah satunya saja, ini good tape ini. Jadi kalau kalau ada yang lain nggak apa-apa juga. Nah, ini pun kayaknya ini kutip ini masih baru, ini Bapak pun baru coba-coba juga, dan menurut Bapak ini bermanfaat ini kalau kalau memang kita praktekkan di lapangan. Nah, jadi kutip itu ini membantu jurnalis dalam mentranskripsi hasil wawancara atau audio menjadi teks atau tulisan. Jadi hasil wawancara itu langkah awalnya kita buka www.mygoodtape.com. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, kita menggunakan AI, itu aplikasinya, itu websitenya. Nah, kita buka, akan keluar seperti ini halamannya. Kemudian pada menu language, ya kita pilih lah auto detect-nya, itu pilih Indonesia. Jadi bahasa yang akan mau didetek itu adalah bahasa Indonesia. Karena kita memang wawancara itu menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian pada menu your email, ya isi email, contohnya siberio@gmail.com, ini contoh aja ya. Nah, ini email ini penting karena nanti hasilnya akan dikirim oleh GoodTap itu ke email gitu. Jadi harus diisi dulu, di sininya ada email, minta isi. Kemudian lalu contreng tanda di samping tulisan I consent to the time of using GoodTap. Nah, read more itu di sini harus ini ada, ini, nah, contreng ini. Nah, lalu kita kembali untuk yang ini. Setelah itu lalu tekan tanda tambah di atas tulisan upload file. Lalu pilih file audio atau video yang mau ditranskrip jadi audio ke teks, lalu klik open. Nah, kemudian setelah pada halaman awal tadi, tanda tambah akan berubah menjadi tanda centang berlatar biru. Dan ada tulisan upload file berubah jadi file ready. Nah, lalu tulisan transkrip pada bagian bawah tadinya masih samar berubah menjadi berlatar hijau. Lalu klik tulisan transkrip berlatar hijau tersebut. Nah, ini maksudnya. Nah, ini maksudnya nih. Nah. Nih. Kemudian ini jadi berwarna seperti itu dia. Lalu kita lanjutkan. Nah, maka akan terlihat gambar seperti kaset tape memakai pita yang sedang diputar, dan bagian bawahnya ada tulisan uploading file. Uploading file. Lalu kita teruskan. Nah, kemudian lalu akan diberitahu kalau file sudah selesai diupload dan menunggu beberapa saat, dan ada tulisan waiting to transcript keluar dari tulisan to tape has been transcribed.
Jadi untuk file yang diupload tadi kita udah siapkan file audionya dulu atau video. Jadi ada file rekamannya itu. Nah, ini file rekamannya. Contohnya ini file rekamannya. Nah, ini contoh file rekaman kita pilih. Nanti kita klik opennya. Nah, yang tadi seperti dibilang tadi. Lalu proses menunggu. Terkadang agak lama tergantung panjang file yang mau ditranskrip. Kalau sudah selesai maka keluar tulisan your tab has been transcribed. Setelah mencapai proses sampai di sini, buka email yang diisi saat awal tadi, maka akan ada notifikasi email masuk. Nah, itu ada tanda email masuk di situ. Nah, itu ada email masuk contohnya nih. Nah, ini email masuknya, notifikasinya di sini. Nah, seperti itu. Lalu buka email itu, maka akan ada tulisan visit your transcription via following link. Lalu klik link yang dimaksud. Jadi nanti akan ada link yang bisa diklik itu. Di sini ada link nanti. Nah, ini link ini bisa nanti diklik linknya. Lalu diteruskan. Kalau link itu udah diklik, maka akan keluar teks yang ditranskrip. Jadi pada bagian kiri ada waktu dan bagian kanan teks hasil transkrip. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, jadi hasil kita wawancara tadi sudah ada tulisannya langsung. Nah, jadi kita tidak perlu mengetik ulang. Jadi waktunya sangat cepat dan singkat. Singkat ya mempercepat ya kerja seorang wartawan. Nah, akan menghasilkan yang singkat gitu. Kemudian, nah ini contohnya audio yang sudah dijadikan teks melalui AI ini. Nah, ini dia. Ini hasilnya. Kalau panjangnya banyaklah tulisannya. Jadi kalau ini kita pakai AI gratis ini ya panjangnya agak terbatas juga. Kecuali kita mau pakai yang pro baru berbayar. Nah, kalau kita yang pakai gratis saja. Nah, di bagian akhir akan terlihat seperti itu, kira-kira 20 menitan gitu. Ada di sampingnya sini waktu. Nah, ini waktu omongan seseorang itu atau wawancara itu yang menit ke 22-nya. Nah, ini kayak gini. Ada gitu. Kemudian di bawah nama ada dua pilihan kopi di bawah nama file tadi. Nah, itu ada pilihan copy dan download. Nah, tempatnya di sini. Ada copy. Dan ini ada download. Ada copy dan ada download. Jadi kalau diklik copy akan ada teks yang dipilih pertama. Nah, kalau dipilih copy akan ada dua teks pilihan pertama copy as text with timestamp, kedua copy as text without timestamp. Jadi kalau pilihan copy as text with timestamp itu maka akan ada halaman copy dan clipboard. Lalu kalau pilih copy as text with timestamp maka juga akan ada halaman copy to clipboardnya seperti yang ini akan keluar seperti ini nantinya. Nah, kita bisa juga copy manual. Nah, kita sorot kayak copy paste biasa, sorot, lalu Ctrl C atau di copy. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita buka Notepad, lalu pastikan dengan Ctrl V. Maka teks sudah tersedia hasilnya siap untuk diedit. Nah, seperti ini jadinya. Nah, kalau kita Ctrl C sama Ctrl paste biasa. Lalu
Kalau memilih download, nah ini download nih. Kalau kita pilih yang download, sini, maka akan ada 3 pilihan. Pertama, text with stem extension txt. Kedua, text user stem extension txt juga. Ketiga, subtitle extensionnya SRT. Jadi juga kalau kita pilih umpamanya yang pertama, itu juga thanks you for download katanya. Maka keluar halaman dengan seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah di-download itu biasanya dekat laptop kita itu ada seperti ini. Nah, ini pilihan. Lalu kalau kita klik yang ini, maka akan keluarlah nanti filenya. Filenya maksudnya di mana penyimpanan filenya itu. Nah, seperti itu. Ini seperti contohnya ini. Nah, pokoknya ini file yang di-download tadi. Dari sini kan ada nih, dari download gitu kan. Nah, download ini di laptop kita. Keluarlah filenya, ya bisa-bisa saja nanti kita cut kayak biasa. Menggunakan laptop biasa, ya ini kita cut. Ini cutnya ada cut nih. Nah, ini cut nih. Cut. Nah, kita pindahkan. Nah, ini kita cut. Lalu kita pindahkan filenya, lalu kita buka. Nah, maka buka file langsung melalui Notepad, lengkap dengan waktunya. Jadi kalau download yang pertama ini, dia akan menjadi seperti ini. Nah, sini ada waktunya sekalian dibuatnya. Nah, ini ada waktunya. Nah, ini waktunya. Langsung dibuatnya di situ. Nah, inilah tag-nya. Nah, jadi kita tinggal edit. Nah, ini ada waktunya. Nah, ini yang pakai waktu. Nah, kemudian kalau downloadnya yang kedua, nah, yang dipilih teks without timestamp itu, maka juga akan keluar halaman tulisan thanks for your download biasa mata kayak tadi. Tapi tag-nya itu tidak ada waktunya, hanya tinggal kita langsung edit. Nah, kayaknya Bapak lebih rekomendasikan ini yang kedua ini. AI yang kedua ini, yang download yang ini. Nah, ini untuk, karena kita tinggal edit saja lagi untuk berita ini. Nah, tinggal buka lokasi filenya, lalu kita tinggal klik kanan, cut, lalu pindahkan ke lokasi. Buka file ini langsung Notepad, tidak dengan waktunya, dan ini lebih mudah untuk diedit karena tulisannya saling menyambung. Jadi ini sudah tersambung-sambung. Jadi tidak, kalau yang tadi kan ada waktunya di sini, kita harus delete lagi. Nah, kalau ini tersambung-sambung, kita tinggal edit. Nah, edit ini, edit mana yang mau diambil. Kita tinggal edit untuk berita. Nah, seperti itu zaman sekarang sudah menggunakan AI untuk mempermudah. Nah, kalau kemudian yang ketiga ini, download yang ketiga itu adalah subtitles. Jadi maka juga akan keluar halaman dengan tulisan thanks for download. Tinggal buka lokasi file, tinggal klik kanan, lalu pindahkan ke lokasi yang mau letakkan, Ctrl P. Karena ekstensinya SRT, harus ada program pendukung untuk bisa membukanya. Nah, jadi ini jarang digunakan karena program pendukungnya harus di-download lagi, harus dibuat lagi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau menggunakan AI itu harus pakai PC atau laptop ya, Pak? Kalau menggunakan HP apa akurat ya, Pak? Pakai HP bisa juga, tapi bekerjanya agak susah di HP itu. Lihat di HP kalau mahir nggak apa-apa. Ya sama kok, kalau kita buka di HP kayak gitu juga, tapi kan kalau dia kecil-kecil atau apa kan kita pakai klik-kliknya. Karena telunjuk Iya. ini kan besar juga, nanti ada tombol kecil, nah, susah. Kalau Bapak merekomendasikannya lewat laptop. Ada juga kan aplikasi yang udah di Play Store, ada, itu lebih mudah. Tapi kalau ini kan kita kan udah dapat file rekaman, umpama kita rekam. Jadi kita pindahkan aja ke laptop lewat WA. Jadi nanti di-download lewat WA.
file rekaman itu nanti kita buka. Kayak sampai di sini tadi, yang mana tadi ya? Yang Nah, ini tadi. Nah, buka sini. Di mana penyimpanan file hasil rekaman yang kita kirim tadi? Nah, dibuka sini, lalu open. Nah, open. Nah, ini file rekaman kan, udah kita masukkan ke laptop dari WA tadi. Sudah kita download. Nah, kita klik open. Baru dia akan berjalan. Baru dia akan berjalan seperti ini. Ada file ready katanya. Baru ini kan ada tulisan file ready nih. Nah, berarti file udah bisa tuh. Nah, ini kemudian ada nih jadi warna biru dia. Warna hijau. Kalau pertama itu dia belum berwarna hijau. Kalau pertama dia masih belum ada warna, maksudnya masih kabur ini ya. Pak kan? Belum ada dia. Tulisannya pun sini baru upload file. Nah, kalau yang tadi, kalau file yang sudah kita upload, akan menjadi seperti ini. Berbeda. Akan menjadi file ready. Dan ini pun sudah jadi tanda contreng gini. Kalau tadi tanda tambah kan. Nah, ini jadi contreng dan ini sudah jadi warna hijau. Kita klik yang hijau ini. Nah, sebaiknya memang Bapak rekomendasikan itu menggunakan laptop. Sebaiknya laptop. Ya. Ada yang bertanyakan lagi? Tidak, Pak. Insya Allah udah paham. Udah ya, nanti bahannya kan udah Bapak kirim juga. Nanti Bapak bantu juga dengan video-video pembelajarannya yang bisa diulang-ulang. Oke? Jadi perkuliahan untuk yang ketiga dan keempat kita hari ini selesai. Jadi besok sambungnya hari Selasa lagi ya. Iya, Pak. Di jadwal hari Selasa. Mulai dari jam 9 kan. Iya. Ya, pertemuan kelima, 6, 7, 8. Nah, nanti pertemuan ke-8 terakhir kita UTS ya. Iya, Pak. Nah, UTS. Pelajari aja semua-semuanya nanti. Ya, kan bahan udah Bapak kirim. Oke, perkuliahannya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.